Udara pagi masih terasa dingin menggigit kulit ketika Anissa membuka matanya. Jarum jam di dinding baru saja melewati angka 4. Di luar, dunia masih terlelap dalam selimut kegelapan, hanya suara jangkrik sesekali memecah sunyi. Bagi Anissa, pagi buta seperti ini adalah dunianya. Sebuah dunia yang tenang sebelum badai datang, sebuah jeda singkat untuk bernapas sebelum ia harus mengenakan topengnya sebagai istri dan menantu yang sempurna. Ia bergegas turun dari ranjang, gerakannya nyaris tak bersuara agar tidak membangunkan Bram, suaminya, yang masih pulas mendengkur di sebelahnya. Punggung lelaki itu tampak kokoh dan damai dalam tidurnya, sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan sikapnya ketika terjaga. Di dapur yang remang, Anissa memulai ritual hariannya. Ia menyalakan kompor dengan api kecil, merebus air untuk kopi Bram. Aroma kopi bubuk yang khas mulai menguar, mengisi setiap sudut ruangan. Baginya, aroma ini adalah pertanda dimulainya sebuah hari, pertanda kewajibannya harus segera ditunaikan tanpa celah. Tangannya bergerak lincah dan terampil, menyiapkan bumbu untuk nasi goreng, memotong sayuran dengan presisi yang didapat dari pengulangan tanpa henti selama bertahun-tahun. Semua harus sempurna. Nasi goreng tidak boleh terlalu asin, telurnya harus mata sapi setengah matang, dan kerupuknya harus renyah. Kesempurnaan adalah satu-satunya cara untuk meredam amarah Bram yang bisa meledak karena hal-hal sepele. Ia teringat awal mula pernikahannya. Bram yang ia kenal dulu adalah sosok yang penuh perhatian, dengan senyum yang mampu meluluhkan hatinya. Janji-janji manis tentang sebuah rumah tangga yang penuh cinta membuatnya buta. Namun, semua itu perlahan sirna setelah beberapa bulan mereka tinggal di bawah atap yang sama, terlebih ketika mereka juga tinggal bersama ibu mertuanya, Ratna. Sifat asli Bram mulai terkuak. Pria itu adalah seorang perfeksionis yang kejam, seorang tiran dalam istananya sendiri, yang didukung penuh oleh ibunya yang menganggap anak lelakinya adalah raja yang tak mungkin salah. Anissa, sang permaisuri, hanyalah pelayan yang statusnya ditinggikan. Setelah semua hidangan siap di meja makan, Anissa bergegas membangunkan putra sematawayangnya, Bima, yang baru berusia 6 tahun. Hanya di dalam kamar Bima, di antara tawa dan celoteh polos anaknya, Anissa bisa merasakan sedikit kehangatan. Ia memeluk tubuh mungil itu, menghirup dalam-dalam aroma khas anak-anak yang menenangkan jiwanya. "Bangun, sayang. Nanti sekolahnya telat," bisiknya lembut. Bima menggeliat, lalu membuka matanya dan tersenyum. Senyum itu, senyum tulus tanpa beban, adalah satu-satunya sumber kekuatan Anissa. Pukul 6 pagi, Bram turun dari kamarnya. Ia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, rambutnya yang disisir klimis berkilauan tertimpa cahaya lampu. Ia duduk di kursi kepala meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya mengamati setiap hidangan yang tersaji, mencari-cari kesalahan. Anissa berdiri di sisinya, siap sedia menuangkan air atau mengambilkan apapun yang suaminya butuhkan. Jantungnya selalu berdebar sedikit lebih kencang setiap kali Bram menatap hasil masakannya. "Nasinya agak lembek hari ini," ujar Bram datar, setelah menyuap sesendok nasi goreng. Anissa menelan ludah. "Maaf, Mas. Mungkin tadi airnya sedikit kebanyakan." Bram tidak menjawab, hanya melanjutkan makannya dalam diam. Keheningan di meja makan itu terasa begitu berat dan menyesakan. Bima, yang biasanya ceria, ikut terdiam, seolah mengerti suasana hati ayahnya yang kelam. Ia makan dengan perlahan, takut-takut menimbulkan suara denting sendok yang bisa memancing amarah. Anissa mencoba tersenyum pada putranya, sebuah isyarat bahwa semua baik-baik saja, meskipun hatinya sendiri menjerit dalam ketakutan. Ia tahu, satu kesalahan kecil lagi, maka pagi yang tenang ini akan segera berakhir. Setelah sarapan selesai, Bram menyandarkan punggungnya di kursi, menatap Anissa dengan tajam. "Kopiku mana?" tanyanya dengan nada menuntut. Jantung Anissa seakan berhenti berdetak. Ia lupa. Di tengah kesibukannya menyiapkan Bima dan memastikan sarapan sempurna, ia lupa menyajikan kopi yang airnya sudah ia rebus sejak subuh tadi. Wajahnya langsung pucat pasi. Ini bukan kesalahan kecil. Bagi Bram, kopi pagi adalah ritual sakral yang tidak boleh terlewatkan. "Maaf, Mas. Sebentar, aku buatkan sekarang," ucapnya tergagap. Ia segera berbalik menuju dapur, tangannya sedikit gemetar saat meraih cangkir favorit suaminya.
Ia bisa merasakan tatapan tajam Bram menusuk punggungnya. Ia menuangkan air panas, mencampurnya dengan bubuk kopi dan gula dengan takaran yang sudah ia hafal di luar kepala. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia berdoa dalam hati semoga kali ini ia dimaafkan. Ia membawa secangkir kopi panas itu ke meja makan dengan hati-hati. "Ini, Mas. Maaf tadi aku lupa," katanya lirih, meletakkan cangkir itu di hadapan Bram. Bram tidak langsung menyentuhnya. Ia menatap Anissa, lalu menatap cangkir di depannya. Wajahnya mengeras, rahangnya terkatup rapat. "Lupa?" desisnya pelan, namun penuh dengan ancaman. "Tugasmu hanya di rumah, mengurus aku dan Bima. Hal sekecil ini saja kamu bisa lupa? Apa saja yang kamu kerjakan dari pagi?" Anissa mencoba menjelaskan, "Tadi aku sibuk menyiapkan Bima sekolah." "Alasan? Kamu pikir aku peduli? Menjadi istri itu harusnya bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Dasar tidak becus." Suaranya mulai meninggi. Bima yang duduk di dekatnya langsung tersentak kaget. Matanya membulat penuh ketakutan. "Mas, jangan teriak-teriak." "Ada Bima," pinta Anissa memohon, mencoba melindungi anaknya dari pemandangan buruk itu. Permintaannya justru menyulut api yang lebih besar. Bagi Bram, itu adalah sebuah pembangkangan. "Oh, sekarang kamu berani mengajariku? Kamu pakai anak sebagai tamengmu?" Matanya menyala penuh amarah. Ia menatap cangkir kopi di depannya, kemudian menatap wajah Anissa yang ketakutan. Sebuah ide kejam terlintas di benaknya. Tanpa peringatan, tangannya menyambar cangkir kopi itu. Anissa mengira Bram akan membantingnya ke lantai, seperti yang sering ia lakukan jika sedang marah. Tapi kali ini berbeda. Bram berdiri, dan dengan satu gerakan cepat yang mengerikan, ia menyiramkan seluruh isi cangkir yang masih panas itu ke wajah Anissa. "Ini kopimu. Nikmati saja sendiri," teriaknya. Waktu seolah berhenti. Anissa hanya bisa mematung sepersekian detik, merasakan cairan panas dan lengket itu membasahi wajahnya, menetes ke leher dan dadanya. Lalu rasa sakit yang luar biasa datang menyengat. Kulitnya serasa terbakar, melepuh dalam sekejap. Panasnya begitu menyiksa hingga ia tidak bisa berpikir jernih. Pekikan kesakitan tertahan di tenggorokannya, berubah menjadi isakan lirih. Ia jatuh terduduk di lantai, tangannya refleks menutupi wajahnya yang serasa terbakar api. Di tengah kabut rasa sakit, ia mendengar suara tangisan Bima yang pecah. Anaknya menjerit ketakutan melihat ibunya disakiti. Suara itu lebih menyakitkan bagi Anissa daripada luka bakarnya. Ia ingin memeluk putranya, menenangkannya, tapi tubuhnya lemas tak bertenaga. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan ampas kopi yang menempel di pipinya, menambah perih pada lukanya. Bram berdiri menjulang di atasnya, menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh kemenangan. Tidak ada sedikit pun penyesalan di matanya. Yang ada hanya kepuasan karena telah melampiaskan amarahnya. "Rasakan itu. Lain kali, gunakan otakmu agar tidak lupa," katanya dengan nada kejam. Ia kemudian merapikan kemejanya, mengambil tas kerjanya di atas meja seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia bahkan tidak melirik Bima yang masih menangis histeris. "Berisik," bentaknya pada sang anak, sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan apartemen, membanting pintu dengan keras di belakangnya. Anissa tertinggal di lantai dapur yang dingin. Sendirian. Hanya ditemani suara tangis putranya dan rasa sakit yang membakar wajah serta hatinya. Aroma kopi yang tadi pagi terasa menenangkan, kini menjadi aroma trauma yang memuakan. Di pagi yang seharusnya biasa saja itu, ia tidak hanya disiram kopi panas. Ia disiram oleh kebencian, kekejaman, dan penghinaan yang paling dalam dari pria yang seharusnya melindunginya. Dunianya hancur berkeping-keping, dan serpihannya terasa begitu tajam menusuk jiwanya yang sudah lama terluka. Rasa sakit di wajahnya mungkin akan sembuh, tapi luka di hatinya, ia tahu, akan membekas selamanya. Rasa perih di wajah Anissa tidak kunjung reda. Setiap denyut nadinya seakan membawa gelombang panas baru ke kulitnya yang melepuh. Setelah berhasil menenangkan Bima yang trauma, ia segera berlari ke kamar mandi. Di depan cermin, ia melihat pantulan dirinya yang mengerikan. Sebagian sisi wajahnya memerah, bengkak, dan di beberapa bagian kulitnya mulai menggelembung berisi cairan. Pemandangan itu membuatnya mual.
Ini bukan sekadar luka biasa. Ini adalah cap dari kekejaman suaminya, sebuah tanda yang tidak bisa ia sembunyikan. Dengan tangan gemetar, ia mengoleskan salep luka bakar yang ia temukan di kotak obat. Rasa dingin dari salep itu sedikit meredakan sengatan panas, namun tidak mampu menghilangkan rasa sakit di hatinya. Hari ini adalah hari Sabtu, hari diadakannya arisan keluarga besar di rumah mereka. Sebuah acara bulanan yang selalu menjadi panggung bagi ibu mertuanya, Ratna, untuk memamerkan kekayaan dan kesempurnaan keluarganya. Dan Anissa, seperti biasa, adalah properti yang harus tampil tanpa celah untuk menunjang citra itu. Ia panik. Bagaimana ia akan menghadapi mereka semua dengan wajah seperti ini? Apa yang harus ia katakan? Puluhan alasan bohong berkelebat di benaknya. Terciprat minyak panas, tersiram air saat memasak, semua terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Ia tahu, tatapan ibu mertuanya setajam elang, mampu menembus kebohongan apapun yang ia ciptakan. Rasa takut mulai merayapinya, lebih dingin dan lebih menyiksa daripada luka bakarnya. Membatalkan acara adalah hal yang mustahil. Itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap ibu mertuanya. Ia memutuskan untuk mencoba menutupinya. Ia mengoleskan bedak tebal di atas lukanya, berharap bisa menyamarkan kemerahan itu. Tapi usahanya sia-sia. Bedak itu justru membuat lukanya terlihat lebih aneh dan menyakitkan. Akhirnya ia menyerah. Ia hanya bisa berharap semoga tidak ada yang terlalu memperhatikan. Ia memilih gamis panjang berwarna gelap dan memakai kerudung yang menjuntai sedikit lebih panjang dari biasanya, berharap bisa menarik sebagian sisi kerudungnya untuk menutupi pipinya jika diperlukan. Siang harinya, satu persatu mobil mewah mulai berdatangan. Suara tawa dan obrolan riuh memenuhi rumah. Para tante dan sepupu Bram masuk dengan pakaian glamor dan perhiasan berkilauan, membawa serta aura superioritas yang selalu membuat Anissa merasa kecil. Anissa menyambut mereka di pintu dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menundukkan kepala agar wajahnya tidak terlalu terlihat. Ia sibuk mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, menyajikan minuman dan kue-kue yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Ia berharap kesibukannya bisa menjadi kamuflase yang sempurna. Namun, harapannya pupus ketika Ratna, sang ibu mertua, tiba. Wanita parubaya itu masuk dengan langkah angkuh, dibalut kaftan sutra yang harganya mungkin setara dengan gaji ayahnya selama setahun. Matanya yang sipit dan tajam langsung mengunci Anissa. Tidak ada yang luput dari pengamatannya. Ia berjalan mendekati Anissa, bukan untuk menyapa, melainkan untuk menginspeksi. "Kenapa wajahmu kamu tekuk seperti itu? Tidak senang keluarga suami datang?" tanyanya ketus, suaranya yang melengking membuat beberapa kepala menoleh. "Tidak, Bu. Selamat datang," jawab Anissa gugup, semakin menundukkan kepalanya. Tapi gerakan itu justru membuat Ratna curiga. Dengan kasar, ia mencengkeram dagu Anissa, memaksanya untuk mendongak. Dan saat itulah ia melihatnya. Matanya membelalak sesaat, sebelum berubah menjadi tatapan sinis yang menghina. "Kenapa wajahmu ini?" desisnya tajam, jarinya menekan pelan luka bakar Anissa, membuatnya meringis kesakitan. Ruang tamu yang tadinya riuh mendadak senyap. Semua percakapan terhenti. Puluhan pasang mata kini tertuju pada mereka berdua. Anissa merasa seperti seorang pesakitan yang sedang diinterogasi di depan umum. "Ini, tadi pagi tidak sengaja kena minyak panas waktu menggoreng, Bu," ucap Anissa dengan suara bergetar, kebohongan yang sudah ia siapkan terasa begitu tipis dan rapuh. Ratna tertawa. Bukan tawa geli, melainkan tawa yang penuh dengan cemoohan. "Minyak panas? Kamu pikir aku bodoh, Anissa? Luka seperti ini bukan karena minyak panas. Ini seperti bekas disiram sesuatu." Ia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu berbalik menghadap seluruh keluarga besar yang menonton drama itu dengan penuh minat. "Lihat semua. Lihat menantuku ini. Cerobohnya bukan main. Katanya kena minyak panas. Padahal aku tahu, pasti ada hal lain yang dia lakukan sampai jadi seperti ini." Anissa hanya bisa berdiri mematung, wajahnya terasa panas bukan hanya karena lukanya, tapi juga karena rasa malu yang luar biasa. Ia ingin lari, ingin bersembunyi di dalam kamarnya dan tidak pernah keluar lagi. Bram, yang sejak tadi hanya diam mengamati dari sofa, akhirnya dipanggil oleh ibunya. "Bram, sini kamu. Coba jelaskan pada ibu,
apalagi kelakuan istrimu ini. Bram berjalan dengan santai, memasang ekspresi seolah ia adalah korban. Ia melirik Anissa sekilas dengan tatapan mengejek. Biasa, Bu. Dia itu kalau dibilangin suka melawan. Tadi pagi aku hanya minta dibuatkan kopi, tapi dia malah sibuk sendiri. Sampai aku tegur pun masih saja membantah. Mungkin dia kena karmanya sendiri karena tidak patuh pada suami. Katanya dengan nada enteng, memutarbalikkan fakta dengan begitu licik. Hati Anissa serasa diremas. Suaminya sendiri, pria yang telah menyakitinya, justru kini ikut menghinanya di depan semua orang, bersekongkol dengan ibunya untuk membuatnya terlihat sebagai pihak yang bersalah. Pernyataan Bram bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api. Ratna semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk-nunjuk wajah Anissa dengan telunjuknya yang lentik. Dengar itu. Dasar istri tidak tahu diri. Tidak bersyukur punya suami seperti Bram yang mapan dan bertanggung jawab. Tugasmu itu hanya melayani suami, bukan membantah. Membuat kopi saja tidak becus, pantas saja wajahmu jadi begitu. Itu adalah hukuman karena kamu durhaka. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung. Anissa. Durhaka. Tidak becus. Tidak tahu diri. Semua label itu dilemparkan kepadanya di hadapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran antara kasihan dan cemooh. Tidak ada satupun dari mereka yang mencoba membela. Para tante hanya saling berbisik. Beberapa bahkan mengangguk setuju dengan ucapan Ratna. Para paman hanya mengalihkan pandangan. Seolah itu adalah masalah rumah tangga yang tidak pantas mereka campuri. Mereka semua adalah penonton bisu dari penghancuran harga dirinya. Kamu itu benar-benar membuat malu keluarga kami, Anissa. Aku menyesal pernah merestui Bram menikah dengan perempuan sepertimu, yang tidak punya latar belakang keluarga terpandang dan tidak punya keahlian apa-apa selain membuat masalah. Lanjut Ratna, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Air mata yang sejak tadi ditahan Anissa akhirnya luruh juga. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar hebat. Setiap isakannya adalah bukti dari hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia merasa begitu telanjang, begitu hina, dan begitu sendirian di tengah kerumunan orang. Mereka bukan lagi keluarga. Mereka adalah sekumpulan hakim yang telah menjatuhkan vonis padanya tanpa pengadilan. Di tengah isak tangisnya, ia melihat Bima berdiri di ambang pintu kamar, menatap pemandangan itu dengan mata kecilnya yang penuh kebingungan dan ketakutan. Tatapan mereka bertemu. Di mata anaknya, Anissa melihat kepolosannya ternodai oleh kekejaman orang-orang dewasa di sekitarnya. Saat itu juga, Anissa tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Ia mungkin lemah, tapi ia tidak boleh membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan beracun ini. Ratna yang melihat Anissa menangis justru semakin puas. Sudah, jangan pasang wajah memelas seperti itu. Tidak ada yang akan kasihan padamu. Sekarang cepat kembali ke dapur, pastikan semua makanan dan minuman untuk tamu tidak kurang. Jangan sampai kamu membuat malu keluarga ini lebih jauh lagi. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Anissa mengangguk pelan. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangannya, mengabaikan rasa perih saat kulitnya bersentuhan dengan luka bakar. Dengan kepala tertunduk dalam, ia berjalan melewati kerumunan keluarga itu menuju dapur. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang menyeret beban penghinaan yang tak terkira. Punggungnya terasa sakit seakan ditusuk oleh puluhan pasang mata yang mengawasinya. Di dapur yang sepi, ia bersandar di dinding, membiarkan tubuhnya luruh ke lantai. Tangisnya kembali pecah, kali ini lebih keras, lebih pilu, meluapkan semua rasa sakit, malu, dan keputusasaan yang membuncah di dadanya. Ia bukan hanya korban kekerasan fisik suaminya, tapi ia juga korban kekerasan mental dari seluruh keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung. Hari itu, di tengah kemeriahan palsu arisan keluarga, Anissa merasa dirinya benar-benar mati. Anissa meringkuk di lantai dapur yang dingin, tubuhnya bergetar hebat. Suara riuh rendah dari ruang tamu terdengar seperti dengungan dari dunia lain, sebuah dunia yang telah mengasingkannya. Setiap tawa yang samar-samar terdengar terasa seperti tamparan, setiap denting piring seperti ketukan palu hakim yang mengesahkan vonisnya. Ia adalah seorang pesakitan, terhina dan terbuang di rumahnya sendiri. Rasa perih di wajahnya kini kalah oleh rasa sakit yang merobek-robek jiwanya. Kata-kata ibu mertuanya, dasar istri tidak tahu diri,
membuat malu keluarga, aku menyesal, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, mengikis sisa-sisa harga dirinya hingga menjadi debu. Ia memeluk lututnya erat-erat, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin, berharap bisa menghilang dari muka bumi. Untuk apa ia bertahan selama ini? Untuk cinta yang sudah lama mati? Untuk kehormatan keluarga yang ternyata hanya topeng kemunafikan? Ia bertahan demi Bima. Ia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa seorang anak membutuhkan ayah, sebuah keluarga yang utuh. Tapi keluarga seperti apa yang ia berikan pada Bima? Sebuah keluarga di mana sang ibu dihina setiap hari, di mana sang ayah adalah monster yang bisa meledak kapan saja, dan di mana sang nenek adalah peracun jiwa yang kejam. Keluarga ini bukan surga. Ini adalah neraka yang didekorasi dengan indah. Di tengah isak tangisnya yang pilu, ia merasakan sebuah sentuhan lembut di bahunya. Sentuhan itu begitu kecil dan ragu-ragu, namun mampu menembus lapisan keputusasaannya. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ampas kopi. Di hadapannya, Bima berdiri menatapnya dengan mata bulatnya yang jernih. Di mata itu, Anissa melihat ketakutan, kebingungan, dan gumpalan kesedihan yang seharusnya tidak pernah dimiliki oleh seorang anak berusia 6 tahun. "Ibu, jangan nangis," bisik Bima, suaranya bergetar. Tangan mungilnya bergerak canggung, mencoba menyeka air mata di pipi Anissa. Sentuhan jemari kecilnya terasa perih saat mengenai luka bakarnya, tapi Anissa tidak peduli. Rasa sakit itu adalah pengingat. "Ibu sakit, ya?" tanya Bima lagi. Ia tidak bertanya mengapa ayahnya marah, atau mengapa neneknya berteriak. Ia hanya melihat kesakitan ibunya. Kepolosan itu menghantam Anissa lebih keras daripada hinaan seluruh keluarganya. Anissa tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menarik putranya ke dalam pelukannya, membenamkan wajahnya di rambut Bima yang wangi sampo bayi. Ia menangis sejadi-jadinya di sana, meluapkan semua penderitaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Bima tidak bergerak, ia hanya membalas pelukan ibunya dengan erat. Seolah dengan kekuatan tubuh kecilnya, ia bisa menahan kepingan-kepingan jiwa ibunya agar tidak hancur berantakan. Saat itulah, di dalam pelukan hangat putranya, di lantai dapur yang dingin, sesuatu di dalam diri Anissa bergeser. Tangisnya perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang dingin dan tajam. Ia melepaskan pelukannya, menatap wajah Bima lekat-lekat. Ia melihat bayangan ketakutan di mata anaknya setiap kali Bram pulang kerja. Ia teringat bagaimana Bima selalu bermain tanpa suara agar tidak mengganggu ayahnya. Ia sadar, putranya sedang belajar bahwa cinta berarti rasa takut, bahwa rumah adalah tempat di mana ibunya menangis, dan bahwa keluarga adalah orang-orang yang menyakiti. Tidak, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia mungkin telah gagal menjadi istri yang diinginkan Bram dan menantu yang dibanggakan Ratna. Ia mungkin telah gagal melindungi dirinya sendiri. Tapi ia tidak akan gagal menjadi seorang ibu. Penderitaannya selama ini ia anggap sebagai takdir yang harus ia jalani. Tapi penderitaan anaknya adalah pilihan yang tidak akan pernah ia ambil. Ia harus pergi. Bukan lagi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, karena ia merasa dirinya sudah terlalu hancur. Ia harus pergi untuk menyelamatkan Bima. Untuk memberikan putranya kesempatan memiliki masa kecil yang normal, yang penuh tawa, bukan tangis ketakutan. Sebuah keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir di dalam dirinya, sekeras baja. Ia bangkit berdiri, gerakannya tidak lagi rapuh dan kalah. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia menuntun Bima kembali ke kamarnya, mendudukannya di tempat tidur. "Bima anak hebat. Ibu tidak apa-apa. Sekarang Bima main di sini dulu, ya? Jangan keluar," katanya dengan suara yang kini terdengar tenang dan terkendali. Setelah memastikan Bima tenang dengan mainannya, Anissa berjalan ke kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menahan napas saat air menyentuh lukanya yang perih. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan mata bengkak dan wajah yang rusak itu bukan lagi Anissa yang lemah. Wanita itu adalah seorang ibu yang telah mendeklarasikan perang. Dengan topeng ketenangan yang baru ia kenakan, ia kembali ke ruang tamu. Pesta kecil itu masih berlangsung, meskipun suasananya sedikit canggung. Ia mulai mengangkat piring-piring kotor, mengisi kembali gelas-gelas yang kosong, bergerak seperti robot tanpa emosi. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke depan,
melewati wajah-wajah yang tadi menghinanya. Ia melihat kepuasan di wajah ibu mertuanya, keacuhan di wajah suaminya, dan rasa tidak nyaman di wajah kerabat lainnya. Mereka bukan lagi keluarga. Mereka adalah orang-orang asing. Penjaga penjaranya. Ia melayani mereka semua sampai acara selesai, sampai tamu terakhir meninggalkan rumahnya. Ia membersihkan semua kekacauan yang mereka tinggalkan, mencuci setiap piring dan gelas dengan gerakan metodis. Pikirannya bekerja dengan cepat, menyusun rencana, menimbang pilihan, menghitung risiko. Di mana ia akan tinggal? Siapa yang bisa ia hubungi? Ia tidak punya banyak uang. Perhiasan pemberian orang tuanya sudah lama ia jual untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah dicukupi Bram. Ia benar-benar sendirian. Malam itu, setelah Ratna pulang dan Bram sudah tertidur pulas di kamar mereka, mendengkur keras seolah tanpa dosa, Anissa tidak bisa memejamkan matanya. Ia berbaring diam di samping suaminya, merasakan kebencian yang dingin merayap di hatinya. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan tanpa suara menuju kamar Bima. Ia membuka pintu kamar anaknya perlahan. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, ia melihat Bima tertidur dengan damai, memeluk mobil-mobilan kesayangannya. Wajah polos itu adalah satu-satunya hal yang murni dan baik di dalam rumah ini. Anissa duduk di tepi ranjang, mengelus rambut putranya dengan lembut. Ia mencondongkan tubuhnya, membisikkan sebuah janji di telinga anaknya, sebuah sumpah yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Ibu janji, nak, kita akan pergi dari sini. Ibu akan cari rumah baru untuk kita. Rumah yang isinya hanya tawa, bukan teriakan. Rumah di mana ibu tidak akan pernah menangis lagi. Ibu akan selamatkan kamu. Apapun risikonya. Bisikan itu terasa sakral di keheningan malam. Itu adalah titik baliknya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanyalah sebuah rencana yang mulai terbentuk di benaknya, sebuah jalan keluar dari neraka yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Anissa tahu jalan di depannya akan sulit dan penuh bahaya. Tapi melihat wajah damai putranya, ia tahu ia lebih baik mati di jalan itu daripada hidup satu hari lagi di penjara ini. Malam itu, seorang korban telah mati, dan seorang pejuang telah lahir. Ketakutan adalah makhluk yang hidup di malam hari. Di dalam keheningan rumah yang seharusnya menjadi tempat raman, ketakutan itu merayap keluar dari setiap sudut gelap, membisikkan keraguan dan skenario terburuk. Bagi Anissa, malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia berbaring kaku di samping Bram, mendengarkan setiap tarikan napas suaminya, setiap gerakannya di atas ranjang. Ia takut untuk bergerak, takut untuk bernapas terlalu keras, takut jika detak jantungnya yang menggila bisa membangunkan pria itu dan menghancurkan satu-satunya harapan yang baru saja ia genggam. Tidur adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati. Pikirannya berpacu, memetakan setiap detail rencananya yang masih mentah. Ia harus bergerak cepat dan senyap. Ia harus menjadi hantu di rumahnya sendiri. Sekitar pukul 2 pagi, ketika ia yakin Bram sudah berada di puncak tidurnya, Anissa menyelinap keluar dari kamar. Setiap derit papan lantai di bawah kakinya terdengar seperti ledakan di telinganya. Jantungnya serasa mau copot. Tujuan pertamanya adalah ruang kerja Bram. Ruangan itu adalah pusat kendali suaminya, tempat ia menyimpan semua hal penting. Anissa tahu, tanpa dokumen, ia dan Bima tidak akan bisa pergi jauh. Pintu ruang kerja tidak dikunci, tapi laci meja tempat Bram menyimpan dokumen selalu terkunci. Ia menahan napas, mencoba mengingat di mana Bram biasa meletakkan kuncinya. Di dalam pot tanaman hias di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tanah kering dan menemukan kunci kecil yang dingin. Ia memasukkan kunci ke lubang kunci laci, memutarnya sepelan mungkin. Suara, klik, pelan yang terdengar membuatnya tersentak. Ia membeku selama beberapa detik, mendengarkan, memastikan tidak ada suara dari kamar tidur. Hening. Ia membuka laci itu. Di dalamnya, tersusun rapi dalam map-map plastik, ada semua yang ia butuhkan. Kartu keluarga, akta kelahiran Bima, buku nikahnya, ijazahnya, dan beberapa dokumen penting lainnya. Ia mengambil semuanya dengan cepat, menyembunyikannya di balik daster yang ia kenakan. Matanya kemudian tertuju pada sebuah amplop coklat di bagian belakang laci. Itu adalah simpanan uang tunai darurat milik Bram. Anissa ragu sejenak.
Mengambilnya terasa seperti mencuri. Tapi kemudian ia teringat wajahnya yang melepuh, hinaan ibu mertuanya, dan mata Bima yang ketakutan. Ini bukan mencuri. Ini adalah mengambil kembali sebagian kecil dari tahun-tahun hidupnya yang telah dirampas. Ia mengambil setengah dari isi amplop itu, tidak berani mengambil semuanya agar tidak terlalu kentara. Jumlahnya tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa minggu, tapi itu lebih dari cukup untuk memulai. Setelah mengembalikan kunci ke tempatnya dan memastikan semuanya tampak seperti semula, ia berjingkat menuju kamarnya sendiri. Di bagian bawah lemari pakaian, di dalam sebuah kotak sepatu tua, ia menyimpan harta karunnya. Beberapa lembar uang ratusan ribu yang berhasil ia sisihkan dari uang belanja selama berbulan-bulan, dengan cara membeli sayuran yang sedikit lebih layu atau mengurangi jatah makannya sendiri. Ada juga sebuah kalung emas tipis, satu-satunya peninggalan dari almarhumah ibunya. Ia menatap kalung itu dengan berat hati. Itu adalah kenangan terakhirnya, tapi ia tahu, kebebasan Bima jauh lebih berharga. Ia memasukkan semua uang dan kalung itu ke dalam saku dasternya. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit, mencari bantuan. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Keluarganya sendiri tinggal jauh di desa dan sudah tua, ia tidak ingin membebani mereka. Teman-temannya perlahan menjauh setelah ia menikah. Sebagian besar karena Bram tidak suka ia bergaul dengan orang lain. Tapi ada satu nama yang muncul di benaknya, Rina. Sahabatnya sejak kuliah. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Tapi Anissa ingat Rina sebagai sosok yang tangguh dan setia kawan. Ia mengambil ponsel tuanya yang ia simpan untuk keadaan darurat. Dengan gugup, ia mencari nama Rina di daftar kontak lamanya. Nomor itu masih tersimpan. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengetik sebuah pesan singkat, memilih kata-kata dengan hati-hati agar tidak terdengar panik atau mencurigakan jika Bram kebetulan melihatnya. Rin, ini Anissa. Maaf ganggu malam-malam. Apa kabarmu? Aku butuh bantuanmu, sangat penting. Bisa tolong telepon aku besok pagi tepat jam 9? Saat Bram sudah berangkat kerja. Tolong ya, Rin. Ini darurat. Setelah mengirim pesan itu, ia segera menghapusnya dari folder pesan terkirim. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan berharap. Ia kembali ke tempat tidur, berbaring diam dalam gelap, memeluk semua dokumen dan uang itu di dadanya seolah itu adalah nyawanya. Pagi berikutnya adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang paling menegangkan dalam hidupnya. Ia bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan, dan membuatkan Bram kopi. Tangannya tidak lagi gemetar. Ada semacam ketenangan dingin yang menyelimutinya. Luka di wajahnya masih terasa perih, tapi ia mengabaikannya. Saat Bram duduk di meja makan, ia mengeluh seperti biasa. Kopi ini terlalu manis, katanya. Anissa hanya menjawab, maaf, Mas. Besok aku kurangi gulanya, tidak ada perlawanan, tidak ada isak tangis. Ketenangannya yang aneh sepertinya membuat Bram sedikit bingung, tapi pria itu tidak terlalu memikirkannya. Pukul 8, Bram berangkat kerja. Saat suara mobilnya menghilang di kejauhan, Anissa merasa sebagian dari beban di pundaknya terangkat. Ia segera meraih ponselnya, menatap jam dengan cemas. 8:55. 8:58. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa mual. Bagaimana jika Rina tidak menelepon? Bagaimana jika nomornya sudah tidak aktif? Tepat pukul 9, ponselnya bergetar. Nama, Rina, muncul di layar. Anissa menjawabnya dengan napas tertahan. Halo? Nis? Ini benar kamu? Ya Tuhan, aku kaget sekali dapat pesan darimu semalam. Kamu kenapa? Ada apa? Suara Rina di seberang sana terdengar begitu cemas dan familiar, membuat pertahanan Anissa nyaris runtuh. Ia ingin menangis dan menceritakan semuanya. Tapi tidak ada waktu untuk itu. Rin, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus pergi dari sini. Aku harus membawa Bima pergi, kata Anissa dengan suara berbisik, seolah dinding rumah bisa mendengar percakapan mereka. Terdengar keheningan sesaat di ujung telepon. Nis, apa Bram menyakitimu lagi? Tanya Rina, nadanya berubah serius. Rina tahu sedikit tentang sifat Bram dari cerita-cerita Anissa di awal pernikahan mereka. Anissa tidak perlu menjawab.
Isakan kecil yang lolos dari bibirnya sudah menjadi jawaban yang cukup. Ini lebih buruk dari apapun, Rin. Aku tidak tahan lagi. Demi Bima, aku harus pergi. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya siapa-siapa. Kamu punya aku, jawab Rina tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Dengarkan aku, Nis. Jangan panik. Di mana kamu sekarang? Aku akan jemput kamu. Jangan sekarang. Terlalu berisiko. Ibu mertuaku bisa datang kapan saja, kata Anissa. Sebuah rencana mulai terbentuk. Besok lusa, hari Senin. Jam 12 siang, waktu aku menjemput Bima dari sekolah. Bisakah kamu menungguku di minimarket yang ada di ujung jalan dekat sekolahnya? Aku akan keluar dari gerbang sekolah dan langsung ke sana. Bisa. Tentu saja bisa, Nis. Aku akan ada di sana. Pakai mobilku, plat nomornya nanti aku kirimkan. Kamu bawa apa saja yang penting. Dokumen, uang. Jangan pikirkan baju atau barang lain, nanti kita bisa beli lagi. Terima kasih, Rin. Terima kasih. Hanya itu yang bisa diucapkan Anissa, suaranya tercekat oleh rasa haru. Sebuah titik terang akhirnya muncul di ujung terowongan gelapnya. Setelah menutup telepon, Anissa bergerak seperti mesin. Ia mengambil sebuah tas ransel sekolah milik Bima yang sudah tidak terpakai. Ia memasukkan semua dokumen, uang, dan kalung ibunya ke dasar tas. Lalu ia memasukkan 2 setel pakaian untuknya dan Bima, beberapa potong pakaian dalam, sikat gigi, dan beberapa bungkus biskuit. Ia menyembunyikan tas itu di bagian paling belakang lemari Bima, di antara tumpukan mainan yang sudah rusak. Selama 2 hari berikutnya, Anissa hidup dalam 2 dunia. Di dunia luar, ia adalah Anissa yang biasa, istri yang patuh dan ibu yang pendiam. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menahan setiap sindiran dari Bram tanpa ekspresi. Tapi di dunia dalamnya, ia adalah seorang pelarian yang sedang menghitung mundur menuju kebebasannya. Setiap detik terasa begitu lama. Ketakutan dan harapan bercampur aduk di dalam dadanya, membuatnya sulit makan dan tidur. Ia terus-menerus melirik tas ransel yang tersembunyi itu, sumber ketakutan sekaligus kekuatannya. Semua masa depannya dan masa depan Bima ada di dalam tas kecil itu. Senin pagi datang dengan cahaya matahari yang terasa berbeda. Biasanya, cahaya itu adalah pertanda dimulainya siklus kewajiban dan ketakutan. Tapi pagi ini, cahaya itu terasa seperti lampu sorot di atas panggung, menyorot setiap gerak-gerik Anissa, mengawasinya saat ia memainkan babak terakhir dari sandiwara hidupnya. Malam sebelumnya ia sama sekali tidak tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah Bram yang murka jika menemukan mereka pergi muncul, membuatnya terlonjak kaget dengan jantung berdebar. Rasa takut itu begitu nyata, seperti makhluk dingin yang duduk di dadanya, membuat setiap napas terasa berat. Apakah ia benar-benar sanggup melakukan ini? Pikiran untuk membatalkan semuanya sempat terlintas. Kembali pada zona nyaman yang menyakitkan itu jauh lebih mudah daripada melompat ke dalam jurang ketidakpastian. Tapi kemudian ia menyentuh pipinya, merasakan permukaan kulitnya yang masih kasar karena luka bakar. Luka itu adalah kompasnya, penunjuk arah yang mengatakan bahwa ia tidak boleh berbalik. Ia memasak sarapan untuk terakhir kalinya di dapur itu. Aroma nasi goreng yang sama, telur mata sapi yang sama, semua terasa seperti ritual perpisahan. Bram turun seperti biasa, dengan wajah masam dan aura yang menuntut dilayani. Anissa meletakkan piring di hadapannya, menuangkan kopi, gerakannya terasa lambat dan penuh kesadaran. Ia merekam setiap detail dalam benaknya. Cara Bram memegang sendok, suara seruputan kopinya, kerutan di dahinya saat membaca berita di ponsel. Ia menatap semua itu bukan dengan cinta atau benci, melainkan dengan ketenangan seorang pengamat. Pria ini akan segera menjadi bagian dari masa lalunya. Siang ini aku mungkin pulang telat. Ada rapat, kata Bram tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Jantung Anissa berdetak sedikit lebih cepat. Itu berita bagus. Sangat bagus. Itu memberinya sedikit lebih banyak waktu. Iya, Mas, jawabnya singkat, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar karena lega. Setelah Bram pergi, Anissa mulai mempersiapkan Bima untuk sekolah. Ini adalah bagian yang paling menyiksa hatinya. Ia memandikan putranya, menyisir rambutnya,
memakaikannya seragam dengan gerakan yang lebih lembut dari biasanya. Ia memeluk Bima sedikit lebih lama, menghirup aroma anaknya dalam-dalam. Bima, dalam kepolosannya, hanya tertawa geli. "Ibu kenapa, sih?" tanyanya. Anissa tersenyum, senyum yang terasa rapuh. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu cuma kangen." Ia memasukkan tas ransel yang sudah ia siapkan ke dalam tas sekolah Bima yang lebih besar. Rasanya begitu berat, bukan karena isinya, tapi karena beban masa depan yang ada di dalamnya. Ia menggandeng tangan Bima, berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak berani. Jika ia menoleh, ia takut kekuatannya akan goyah. Perjalanan menuju sekolah terasa seperti berjalan di atas tali. Setiap orang yang ia temui di jalan terasa seperti mata-mata. Setiap mobil yang lewat ia takuti adalah mobil Bram yang entah kenapa kembali pulang. Ia berhasil menjaga wajahnya tetap tenang, mengobrol ringan dengan Bima tentang pelajaran di sekolah. Di gerbang sekolah, ia berjongkok, menatap mata putranya. "Bima belajar yang rajin, ya? Jadi anak pintar," bisiknya, suaranya sedikit serak. "Iya, Bu. Nanti Ibu jemput, kan?" Pertanyaan itu menusuk jantungnya. Sebuah janji sederhana yang kini memiliki makna ganda. "Tentu, sayang. Nanti Ibu jemput," jawabnya. Sebuah kebohongan sekaligus sebuah kebenaran. Ia akan menjemput Bima, tapi bukan untuk pulang ke rumah mereka. Ia mengecup kening Bima, lalu mengawasinya berlari masuk ke dalam halaman sekolah hingga punggung kecil itu hilang di balik pintu kelas. Kini ia sendirian. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Ia kembali ke rumah yang terasa kosong dan menyesakkan. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Ia mulai membersihkan rumah dengan panik, menggosok lantai, mengelap debu, sebuah upaya putus asa untuk mengalihkan pikirannya yang kacau. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding ruang tamu. Wajah Anissa di foto itu tersenyum bahagia, begitu naif dan penuh harapan. Wanita di foto itu sudah lama mati. Dengan tangan dingin, ia menurunkan foto itu, meletakkannya menghadap ke dinding di atas meja. Ia tidak ingin melihat kebohongan itu lagi. Haruskah ia meninggalkan surat? Pikirnya. Sebuah surat penjelasan, atau mungkin surat kemarahan. Tapi untuk apa? Bram tidak akan pernah mengerti. Ratna akan menyebutnya drama. Ia memutuskan untuk tidak meninggalkan apapun. Kepergiannya yang sunyi akan menjadi pesan yang lebih kuat daripada kata-kata. Waktu menunjukkan pukul 11.30. Sudah waktunya. Ia mencuci muka, merapikan kerudungnya, dan mengambil napas dalam-dalam. Ia berjalan ke pintu depan. Tangannya berhenti sejenak di gagang pintu. Di baliknya, ada dunia yang tidak pasti. Di dalamnya, ada neraka yang sudah ia kenal. Ia memilih ketidakpastian. Ia meletakkan kunci rumah di atas meja kopi, lalu melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ia tidak akan pernah kembali. Langkahnya menuju sekolah terasa lebih ringan, tapi jantungnya berdebar lebih kencang. Jalanan terasa lebih ramai dari biasanya. Ia terus menoleh ke kiri dan kanan, mencari mobil silver yang dijanjikan Rina. Bel sekolah berbunyi, suara yang menjadi penanda dimulainya pelarian. Anak-anak mulai berhamburan keluar dari gerbang. Anissa berdiri di antara kerumunan ibu-ibu lain, merasa seperti penyusup. Ia melihat Bima keluar, berlari kecil ke arahnya sambil tersenyum. Anissa menyambutnya, menggenggam tangan kecil itu seolah hidupnya bergantung padanya. "Ayo, sayang," katanya, berusaha terdengar ceria. "Kita mau kemana, Bu?" "Kita beli es krim dulu di minimarket ujung jalan itu," jawabnya, sebuah alasan yang sudah ia siapkan. Mereka mulai berjalan. 100 meter terasa seperti 100 kilometer. Setiap langkah adalah doa. Jangan sampai ada yang melihat. Jangan sampai ada yang mengenali. Jangan sampai Bram muncul tiba-tiba. Matanya menyapu jalanan dengan waspada. Ia melihat sebuah mobil silver terparkir persis di depan minimarket. Persis seperti yang Rina katakan. Di dalam, ia bisa melihat siluet sahabatnya di kursi pengemudi. Hatinya melonjak. Mereka hampir berhasil. 10 meter lagi. 5 meter.
Bima menarik-narik tangannya, sudah tidak sabar ingin membeli es krim. Anissa mempercepat langkahnya. Saat mereka tiba di samping mobil, pintu belakang terbuka dari dalam. Rina menoleh dari kursi depan, wajahnya pucat karena tegang. "Cepat, Nis. Masuk," desisnya. Anissa tidak membuang waktu. Ia mendorong Bima masuk terlebih dahulu, lalu melemparkan tas sekolahnya, dan dengan cepat menyusul masuk ke dalam mobil. Ia membanting pintu hingga tertutup rapat. Suara itu, suara pintu mobil yang terbanting, adalah suara terindah yang pernah ia dengar. Itu adalah suara pintu penjara yang akhirnya tertutup dari luar. "Jalan, Rin. Cepat jalan," pintanya dengan napas terengah-engah. Rina menginjak pedal gas. Mobil melaju, perlahan meninggalkan jalanan yang familiar itu. Anissa menoleh ke belakang melalui kaca jendela. Ia melihat gerbang sekolah anaknya, jalanan menuju rumahnya, semuanya semakin mengecil dan menjauh. Ia berhasil. Ia benar-benar telah melakukannya. Mereka bebas. Di dalam mobil yang melaju kencang, dunia di luar jendela seakan berputar menjadi buram. Anissa masih menoleh ke belakang, matanya awas mencari-cari mobil Bram, seolah suaminya itu punya kekuatan sihir untuk tahu dan mengejar mereka. Adrenalin masih membanjiri seluruh tubuhnya, membuat napasnya pendek dan dadanya sesak. Bima, yang duduk di sebelahnya, tampak bingung. "Ibu, es krimnya mana? Kok kita jalan terus?" tanya Bima polos. Anissa tersentak. Ia menoleh pada putranya, lalu pada Rina yang sedang fokus menyetir. Rina meliriknya dari kaca spion, memberikan tatapan yang menenangkan. "Nanti kita beli es krim yang lebih enak ya, sayang. Kita mau jalan-jalan dulu sebentar sama Tante Rina," jawab Anissa, suaranya masih sedikit bergetar. Saat mobil berbelok masuk ke jalan tol, meninggalkan kota mereka di belakang, barulah Anissa merasa sedikit aman. Gedung-gedung yang familiar digantikan oleh pemandangan yang asing. Saat itulah, pertahanannya runtuh. Ketegangan yang ia tahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, akhirnya pecah. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan tangis yang sejak pagi ia tahan akhirnya meledak. Bukan tangisan pilu seperti saat di dapur tempo hari. Ini adalah tangisan yang berbeda. Ada rasa lega yang luar biasa, rasa syukur yang mendalam, tapi juga rasa duka yang aneh. Ia menangisi dirinya yang dulu, yang begitu lama bertahan dalam penderitaan. Ia menangisi rumah yang ia tinggalkan, yang meskipun neraka, adalah satu-satunya tempat yang ia kenal. Ia menangisi masa depan yang begitu kosong dan menakutkan. Rina membiarkannya menangis. Ia hanya mengulurkan sebelah tangannya ke belakang, mengelus punggung Anissa dengan lembut. "Keluarkan saja semuanya, Nis. Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang," katanya pelan. Bima yang melihat ibunya menangis menjadi panik. Ia memeluk lengan Anissa. "Ibu kenapa? Ibu sakit lagi?" Anissa mengangkat wajahnya, menyeka air matanya. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan putranya. "Tidak, sayang. Ibu tidak sakit. Ibu hanya terlalu bahagia." Ia memeluk Bima erat-erat. Di tengah badai emosinya, pelukan anaknya adalah jangkar yang membuatnya tetap waras. Selama sisa perjalanan, Anissa akhirnya menceritakan semuanya pada Rina. Ia bercerita tentang pagi itu, tentang kopi panas yang disiramkan ke wajahnya, tentang hinaan ibu mertuanya di depan seluruh keluarga. Ia menceritakan semua detail kecil yang menyakitkan, hal-hal yang tidak pernah berani ia ceritakan pada siapapun. Rina mendengarkan dalam diam, hanya sesekali terdengar ia mengumpat pelan atau menarik napas tajam. Kemarahan di wajah Rina menjadi semacam validasi bagi Anissa, sebuah penegasan bahwa apa yang ia alami memang salah dan ia berhak untuk pergi. Manusia biadab. Mereka berdua iblis. "Nis," geram Rina setelah Anissa selesai bercerita. "Keputusanmu sudah benar. Jangan pernah menyesal." Perjalanan selama hampir 2 jam itu terasa seperti perjalanan menuju dunia baru. Mereka keluar dari tol di sebuah area pinggiran kota yang padat namun tidak ia kenali. Rina mengarahkan mobilnya masuk ke dalam ganggang kecil, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan rumah kos sederhana bertingkat 2. "Kita di sini dulu untuk sementara," kata Rina. "Ini rumah kos milik tanteku. Aku sudah bicara padanya,
dia tidak akan banyak bertanya. Ini lebih aman daripada kamu tinggal bersamaku. Rumahku pasti jadi tempat pertama yang dicari Bram. Anissa mengangguk mengerti. Ia turun dari mobil, menggendong Bima yang mulai mengantuk. Rina membantunya membawa tas ransel mereka. Mereka menaiki tangga menuju lantai 2, dan Rina membuka sebuah pintu di ujung koridor. Ruangan di baliknya sangat kecil. Jauh lebih kecil dari kamar mandi di rumahnya dulu. Hanya ada satu kasur busa di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan sebuah kamar mandi mungil di sudut. Tidak ada dapur, hanya sebuah meja kecil dengan teko listrik di atasnya. Ruangan itu berbau cat baru dan sedikit pengap. Tapi saat Anissa melangkah masuk, ia tidak merasakan kekecewaan. Sebaliknya, sebuah kelegaan yang luar biasa menyelimutinya. Di sini tidak ada sofa mahal, tempat mertuanya duduk menghakiminya. Tidak ada meja makan tempat suaminya menyiramnya dengan kopi panas. Tidak ada foto-foto pernikahan yang memajang kebohongan. Ruangan kecil ini adalah miliknya. Di sini, ia bisa bernapas. Aku tahu ini tidak seberapa, Nis, ujar Rina merasa tidak enak. Ini sempurna, Rin. Lebih dari cukup. Terima kasih, potong Anissa, matanya berkaca-kaca karena haru. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Jangan bicara soal balas budi, kata Rina tegas. Ini yang namanya teman. Sekarang, kalian istirahat. Aku sudah belikan beberapa makanan, ada di dalam tas. Ini ponsel baru dan nomor baru untukmu. Hancurkan ponselmu yang lama, buang kartunya. Jangan hubungi siapapun dari keluargamu atau teman lama kita untuk sementara waktu. Jangan buka media sosial. Anggap saja kamu menghilang dari muka bumi. Aku akan menghubungimu lewat nomor ini. Setelah memberikan beberapa instruksi dan uang tambahan, Rina pun pamit. Saat pintu kamar kos itu tertutup, meninggalkan Anissa dan Bima berdua di dalamnya, keheningan yang menyergap terasa begitu absolut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar suara napasnya sendiri, suara detak jantungnya. Bima, yang sudah benar-benar lelah, langsung tertidur pulas begitu Anissa merebahkannya di atas kasur. Anissa duduk di tepi kasur, mengawasinya. Ia kemudian mengeluarkan ponsel lamanya, mematahkannya menjadi 2, dan mencabut kartu SIM-nya. Ia merasa seperti sedang memutuskan tali terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalu. Malam itu, ia membuat susu untuk Bima menggunakan teko listrik, dan untuk dirinya sendiri ia hanya makan roti yang dibelikan Rina. Mereka makan sambil duduk di lantai. Tidak ada meja, tidak ada kursi, hanya mereka berdua diterangi cahaya lampu bohlam yang temaram. Tapi itu adalah makan malam paling damai yang pernah Anissa rasakan selama bertahun-tahun. Tidak ada ketegangan, tidak ada tatapan tajam, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Setelah Bima kembali tidur, Anissa berdiri di dekat jendela kecil, menatap keluar. Ia tidak melihat pemandangan taman yang indah seperti di rumahnya dulu, hanya tembok bangunan lain dan jemuran tetangga. Tapi ia merasa bisa melihat seluruh dunia dari jendela kecil itu. Rasa takut akan masa depan masih ada, bersemayam seperti bayangan di sudut hatinya. Ia tidak punya pekerjaan, uangnya terbatas, dan suaminya yang kejam pasti sedang mencarinya. Jalannya masih sangat panjang dan terjal. Namun, saat ia menoleh dan melihat wajah damai putranya yang tertidur, ia tahu ia telah mengambil langkah pertama yang benar. Mereka mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kemewahan di rumah lamanya. Mereka punya kebebasan. Dan di dalam ruangan kecil yang asing itu, di tengah ketidakpastian, untuk pertama kalinya Anissa merasakan secercah harapan. Sebuah awal yang baru, yang menakutkan sekaligus indah, telah dimulai. Pagi pertama di kamar kos itu terasa begitu sunyi. Anissa terbangun karena cahaya matahari yang menyelinap masuk melalui celah gorden tipis, bukan karena suara alarm atau dengkuran Bram. Untuk sesaat, ia bingung, otaknya mencoba memproses di mana ia berada. Tembok berwarna krem yang kusam, lemari plastik di sudut, dan kasur busa di lantai. Lalu ia ingat, mereka telah pergi. Mereka bebas. Kelegaan sesaat itu segera digantikan oleh gelombang besar kecemasan yang dingin. Kebebasan ini terasa begitu asing dan berat. Ia menoleh ke samping, melihat Bima masih tertidur pulas, memeluk guling dengan erat. Setidaknya anaknya merasa aman.
Anissa bangkit tanpa suara. Tidak ada dapur untuk memulai ritual paginya, tidak ada sarapan mewah untuk disiapkan. Rutinitas yang selama ini memenjarakannya sekaligus memberinya tujuan kini telah lenyap. Ia merasa tersesat. Ia mengisi teko listrik, membuatkan susu untuk Bima nanti, dan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Sambil menyeruput teh hangat yang hambar, ia duduk di lantai dan mengeluarkan seluruh uang yang ia miliki dari dalam tas. Ia menyusun lembaran-lembaran uang itu dengan rapi. Uang hasil mengambil dari laci Bram, dan uang tabungan rahasianya. Jumlahnya, setelah dihitung berulang kali, terasa sangat sedikit. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil yang ia beli kemarin dan mulai menulis. Biaya sewa kamar kos untuk bulan depan. Perkiraan biaya makan untuk 2 orang. Susu dan biskuit untuk Bima. Sabun, sampo, deterjen. Daftar itu terus bertambah panjang, dan setiap angka yang ia tulis seolah menggerogoti tumpukan uang di hadapannya. Ia sadar, uang ini tidak akan bertahan lebih dari 2 bulan, mungkin kurang. Rasa panik mulai mencekiknya. Hari-hari pertama terasa seperti hidup dalam gelembung. Tantangan terbesarnya adalah Bima. Setelah euforia, liburan, di hari pertama memudar, Bima mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Anak laki-laki berusia 6 tahun itu terbiasa dengan rumah yang luas, halaman untuk berlari, dan kamar yang penuh mainan. Kini dunianya menyusut menjadi sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter. "Ibu, aku bosan," rengeknya di hari ketiga, setelah ia lelah memainkan beberapa mobil-mobilan yang mereka bawa. "Ibu, kenapa kita tidak pulang saja? Aku kangen mainanku yang robot," katanya lagi di hari kelima. "Di sini tidak ada teman, Bu," keluhnya di akhir minggu pertama. Setiap pertanyaan dan keluhan itu terasa seperti tusukan jarum di hati Anissa. Ia merasa bersalah telah mencabut anaknya dari satu-satunya kehidupan yang ia kenal. Untuk mengusir kebosanan Bima, Anissa harus menjadi super kreatif. Ia mengubah kardus bekas menjadi istana, mengajarinya permainan masa kecilnya seperti congklak menggunakan batu-batu kecil, dan membacakan cerita dari buku bekas murah yang ia beli di pasar. Ia menghabiskan setiap detik waktunya untuk memastikan Bima tidak merasa sedih, menyembunyikan kecemasan dan ketakutannya sendiri di balik senyum dan tawa yang dipaksakan. Itu adalah pekerjaan paling melelahkan yang pernah ia lakukan. Rasa takut menjadi teman setianya. Ia hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Suara motor yang berhenti di depan gang membuatnya melompat dan mengintip dari balik jendela. Setiap kali ada yang mengetuk pintu kamarnya, entah itu petugas kebersihan atau tetangga sebelah, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia takut itu adalah Bram. Ia membayangkan Bram menemukannya, menyeretnya pulang, dan membalas perbuatannya dengan kekejaman yang lebih mengerikan. Ia hanya berani keluar jika benar-benar perlu, seperti untuk membeli bahan makanan di warung ujung gang. Ia akan memakai masker, topi, dan kacamata hitam, bahkan di cuaca yang mendung. Ia berjalan dengan kepala menunduk, bergerak cepat, menghindari tatapan orang. Paranoia itu mengurungnya, mengubah kamar kos yang seharusnya menjadi surga kebebasan menjadi sebuah benteng persembunyian. Ia tahu ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Ia harus mencari pekerjaan. Saat Bima tertidur di malam hari, ia akan menggunakan ponsel barunya untuk mencari lowongan pekerjaan. Cahayanya yang temaram menjadi satu-satunya penerang di kamar yang gelap. Ia melihat lowongan untuk pelayan restoran, penjaga toko, petugas kebersihan. Kualifikasi yang diminta tidak tinggi, tapi hampir semuanya mensyaratkan pengalaman kerja atau setidaknya referensi. Apa yang harus ia tulis di riwayat hidupnya? 7 tahun terakhir, ia hanya menjadi ibu rumah tangga. Siapa yang akan memberinya referensi? Bram? Ratna? Pikiran itu membuatnya tertawa getir. Ia mencoba peruntungannya, mengirimkan beberapa lamaran melalui email dan WhatsApp untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak meminta banyak syarat. Ia menunggu. Setiap notifikasi yang masuk ke ponselnya membuatnya berharap. Tapi tidak ada satupun panggilan atau balasan yang datang. Penolakan yang sunyi itu perlahan-lahan menggerus kepercayaan dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia memang tidak berharga seperti yang selalu dikatakan Bram dan ibu mertuanya? Apakah di luar sana, ia memang tidak memiliki kemampuan apapun untuk bertahan hidup? Suatu sore, Rina datang berkunjung, membawakan buah-buahan dan beberapa mainan bekas untuk Bima.
Melihat wajah Anissa yang kuyu dan tatapannya yang kosong, Rina tahu sahabatnya sedang tidak baik-baik saja. "Sudah ada kabar soal pekerjaan?" tanya Rina hati-hati. Anissa menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada, Rin. Tidak ada yang mau menerimaku. Aku tidak punya pengalaman. Aku tidak punya apa-apa." "Sabar, Nis. Mencari kerja memang tidak mudah," hibur Rina. "Tapi uangku terus berkurang, Rin. Bima kemarin sempat batuk sedikit, aku panik setengah mati memikirkan biaya kalau dia harus ke dokter. Aku takut, Rin. Aku takut gagal. Aku takut aku sudah membuat keputusan yang salah dengan membawanya ke sini, ke kehidupan yang serba kekurangan ini." Akhirnya Anissa menumpahkan semua ketakutannya. Rina duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat. "Dengarkan aku, Nis. Kekurangan uang itu menakutkan, aku tahu. Tapi itu tidak lebih menakutkan daripada hidup dengan wajah lebam, atau hati yang hancur setiap hari. Kamu tidak salah. Kamu memilih ketenangan jiwa untuk anakmu, dan itu tidak ternilai harganya." Meskipun kata-kata Rina sedikit menenangkan, kenyataan tetap menghantamnya. Ia harus segera mendapatkan uang. Malam itu, ia mencapai titik terendahnya. Setelah Bima tidur, ia kembali menghitung sisa uangnya. Jumlahnya semakin menyusut. Ia merasa putus asa. Ia menatap wajah lelah putranya, dan rasa bersalah kembali menghantuinya. Di rumah Bram, Bima tidur di ranjang empuk dengan selimut hangat. Di sini, ia hanya tidur di atas kasur busa tipis. Di sana, ia punya mainan apapun yang ia inginkan. Di sini, mainannya hanya kardus bekas. Anissa berjalan ke sudut kamar, duduk memeluk lututnya dalam gelap. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, ia benar-benar meragukan keputusannya. Apakah perjuangan ini sepadan? Ia merasa begitu lemah, begitu kecil, begitu tidak mampu. Ia merasa seperti seekor burung dengan sayap patah, berhasil kabur dari sangkarnya hanya untuk jatuh tak berdaya di tanah. Keputusasaan adalah kabut tebal yang membuat orang buta arah. Selama berhari-hari setelah mencapai titik terendahnya, Anissa bergerak seperti bayangan. Ia merawat Bima, memasak makanan sederhana, dan membersihkan kamar mereka. Semua dilakukan secara mekanis sementara pikirannya terjebak dalam lingkaran ketakutan dan keraguan. Ia hampir menyerah, hampir saja berpikir untuk menelepon kerabat jauh dan meminta pertolongan. Sebuah tindakan yang sama saja dengan mengibarkan bendera putih dan memberitahu Bram di mana ia berada. Suatu siang, saat sedang membereskan isi tas ransel mereka satu-satunya, tangannya menyentuh sebuah buku catatan bersampul tebal di bagian paling bawah. Itu bukan buku catatan yang ia gunakan untuk menghitung pengeluaran. Ini buku yang lebih tua. Ia menariknya keluar. Sampulnya sudah sedikit usang, dan ia ingat memasukkannya ke dalam tas pada detik-detik terakhir tanpa berpikir panjang. Itu adalah buku resepnya. Ia membukanya perlahan. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangannya dari bertahun-tahun yang lalu. Resep kue bolu marmer, brownies coklat, kue lapis legit, nastar, dan puluhan resep lainnya. Di sela-sela resep, ada catatan-catatan kecil: kurangi gula agar tidak terlalu manis, panggang 5 menit lebih lama untuk hasil lebih renyah, bahkan ada beberapa bekas tumpahan adonan yang sudah mengering. Buku ini adalah peninggalan dari dunianya yang lain. Dunia sebelum ia menjadi istri Bram. Dunia di mana ia adalah seorang mahasiswi yang punya mimpi. Ia ingat dengan jelas bagaimana ia begitu mencintai dunia baking. Ia bisa menghabiskan akhir pekan di dapur, mencoba resep baru, merasakan kebahagiaan murni saat melihat adonan mengembang sempurna di dalam oven. Aroma mentega dan vanila adalah parfum favoritnya. Ia bahkan pernah bermimpi, bersama Rina, untuk membuka sebuah toko kue kecil setelah mereka lulus. Mimpi itu terkubur begitu dalam setelah ia menikah, tertimbun oleh tugas-tugas domestik dan kritik pedas dari Bram yang menganggap hobinya itu hanya membuang-buang waktu dan uang. Ia mengelus halaman buku itu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu selain ketakutan. Ia merasakan secercah kerinduan akan dirinya yang dulu, Anissa yang penuh semangat dan punya gairah. Saat Rina berkunjung lagi, Anissa menunjukkan buku resep itu padanya. "Dulu, aku jago sekali membuat kue," katanya dengan nada lirih, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Rina mengambil buku itu, membolak-balik halamannya dengan mata berbinar.
Aku ingat. Kue nastar buatanmu itu yang paling enak sedunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Seru Rina, mencoba membangkitkan semangat sahabatnya. Tapi itu dulu, Rin. Sekarang untuk apa? Aku tidak punya oven, tidak punya mixer, tidak punya modal. Jawab Anissa pesimis. Rina menatapnya tajam. Jadi kamu mau menyerah begitu saja? Terus-terusan mengirim lamaran kerja yang tidak pernah dibalas? Nis, terkadang kesempatan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dari apa yang sudah kamu punya? Rina menunjuk buku resep itu. Ini bukan sekadar buku, Nis. Ini keahlianmu. Ini senjatamu. Kenapa tidak kita coba? Gagasan itu terdengar gila. Bagaimana mungkin ia memulai usaha di dalam kamar kos sempit, tanpa peralatan dan tanpa uang? Tapi semangat di mata Rina menular. Tapi bagaimana caranya? Tanya Anissa, secercah harapan mulai menyala. Serahkan padaku, kata Rina penuh keyakinan. 2 hari kemudian, Rina kembali. Ia membawa sebuah mixer tangan bekas yang masih berfungsi baik dan sebuah oven listrik kecil, yang ia beli dari situs jual beli online. Ini tidak seberapa, tapi cukup untuk memulai, katanya. Ia juga memberikan Anissa sejumlah uang. Ini bukan utang. Anggap ini investasi pertamaku di Anissa Cakes and Cokies, katanya sambil tersenyum lebar. Anissa terharu hingga tidak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, seseorang percaya pada kemampuannya lebih dari dirinya sendiri. Dorongan dari Rina menjadi bahan bakar yang ia butuhkan. Mereka pun mulai menyusun rencana. Ibu pemilik kos, seorang wanita parubaya yang baik hati, setelah mendengar cerita singkat dari Rina bahwa Anissa sedang mencoba merintis usaha kecil untuk menghidupi anaknya, mengizinkan Anissa menggunakan dapurnya yang lebih besar di lantai bawah pada jam-jam sepi. Malam itu, setelah Bima tidur, Anissa turun ke dapur umum kos. Ia membawa bahan-bahan pertama yang ia beli dengan uang dari Rina, tepung, telur, mentega, gula, dan coklat bubuk. Ia memutuskan untuk membuat sesuatu yang sederhana namun ia kuasai, brownies coklat. Saat tangannya mulai menimbang tepung dan mengocok telur, sesuatu yang ajaib terjadi. Kegugupannya perlahan sirna, digantikan oleh fokus yang tajam. Gerakan tangannya yang awalnya kaku, perlahan kembali luas dan percaya diri, seolah otot-ototnya mengingat kembali sesuatu yang sudah lama tertidur. Aroma coklat dan mentega yang meleleh mulai memenuhi dapur, aroma yang terasa seperti terapi bagi jiwanya yang lelah. Saat ia memasukkan loyang berisi adonan itu ke dalam oven listrik kecilnya, ia menatap api oranye di dalamnya dengan perasaan yang membuncah. Ia tidak hanya sedang memanggang kue. Ia sedang memanggang harapan. Brownies pertamanya matang dengan sempurna. Bagian atasnya renyah dan pecah-pecah, sementara bagian dalamnya lembut dan lumer. Ia memotong sepotong kecil dan mencicipinya. Rasanya persis seperti yang ia ingat. Ia hampir menangis karena bahagia. Pelanggan pertamanya adalah Bima. Keesokan paginya, mata bocah itu berbinar saat melihat potongan brownies di piringnya. Enak sekali, Bu. Ibu hebat. Pujian tulus dari mulut mungil anaknya menjadi hadiah termanis. Dengan bantuan Rina, mereka mengambil foto brownies itu dengan pencahayaan seadanya. Rina membuatkan sebuah akun Instagram sederhana, dan mulai mempromosikannya melalui grup WhatsApp teman-teman kantor dan kerabatnya. Dijamin enak. Resep rahasia teman, higienis dan pakai bahan premium, tulisnya di status. Anissa menunggu dengan cemas. 1 hari berlalu, tidak ada pesanan. Ia mulai berpikir ini adalah ide bodoh. Tapi keesokan siangnya, sebuah pesan masuk ke nomor WhatsApp bisnisnya. Pesanan pertama. Dari teman kantor Rina yang memesan 1 loyang brownies untuk acara kumpul-kumpul. Jantung Anissa berdebar kencang. Ia mempersiapkan pesanan itu dengan sangat teliti, seolah sedang mengerjakan sebuah karya seni. Setiap takaran harus pas, setiap potongannya harus rapi. Ia bahkan membungkusnya dengan kotak kue sederhana yang ia hias sendiri dengan pita. Beberapa jam setelah kue itu diantar oleh Rina, sebuah pesan masuk lagi dari pelanggan pertamanya. Mbak, browniesnya enak banget. Teman-temanku semua suka dan nanyain beli di mana. Nanti aku pesan lagi ya. Malam itu, Anissa memegang uang hasil penjualan pertamanya. Jumlahnya tidak besar setelah dipotong modal, hanya beberapa puluh ribu rupiah.
Tapi uang itu terasa berbeda. Ini bukan uang pemberian Bram, bukan juga uang hasil menjual barang. Ini adalah uang hasil kerja kerasnya, hasil dari keahliannya. Ia menatap lembaran uang di tangannya, lalu menatap Bima yang sedang asyik menggambar di meja. Untuk pertama kalinya sejak kabur, ia tidak merasa seperti korban yang lari dari kejaran. Ia merasa seperti seorang ibu, seorang perempuan, yang sedang berjuang membangun kembali hidupnya dari nol. Secercah harga diri yang telah lama padam, kini mulai menyala kembali, hangat dan terang di dalam hatinya. Uang hasil penjualan pertama itu terasa seperti benih. Anissa menanamnya dengan hati-hati, memutarnya kembali menjadi modal untuk membeli lebih banyak bahan kue. Pesanan kedua datang lebih cepat dari yang ia duga, lalu ketiga, dan keempat. Roda usahanya mulai berputar, sangat pelan pada awalnya, nyaris tak terasa, namun pasti. Promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan Rina dan pelanggan pertamanya ternyata jauh lebih efektif daripada yang ia bayangkan. Para ibu di kantor Rina menjadi pelanggan tetapnya. Mereka memesan brownies untuk bekal anak, untuk rapat, atau sekadar untuk teman minum teh di sore hari. Dunia Anissa yang tadinya menyusut menjadi seukuran kamar kos, kini meluas hingga sebatas dapur umum di lantai bawah. Dapur itu menjadi kerajaannya. Setiap malam, setelah Bima terlelap, ia akan turun dengan membawa buku resepnya yang usang. Ia mulai berani mencoba resep-resep lain. Kue bolu tape yang lembut, kue lapis legit yang membutuhkan kesabaran luar biasa, hingga kue kering nastar dengan selai nanas yang ia buat sendiri dari buah segar. Setiap kue yang berhasil ia ciptakan terasa seperti sebuah kemenangan kecil, sebuah penegasan bahwa ia bisa. Kehidupannya kini memiliki ritme yang baru. Pagi hari ia habiskan sepenuhnya untuk Bima, mengajarinya membaca dan berhitung, menggantikan sekolah yang terpaksa ditinggalkan. Siang hari adalah waktu untuk berbelanja bahan dan mempersiapkan adonan. Sore hari ia gunakan untuk memanggang, dan malam hari adalah waktu untuk menyelesaikan pesanan dan membereskan semuanya. Ia bekerja lebih keras daripada saat menjadi istri Bram, tidurnya seringkali hanya 4-5 jam semalam. Tubuhnya lelah luar biasa. Punggungnya sering terasa sakit karena terlalu lama membungkuk, tapi hatinya tidak pernah merasa selelah dulu. Kelelahan ini adalah kelelahan yang produktif, kelelahan yang memberinya harapan. Tentu saja, perjalanannya tidak mulus. Ia belajar banyak hal dengan cara yang sulit. Pernah suatu kali ia salah membaca resep dan menghasilkan kue bantat yang harus ia buang. Modal hari itu hangus begitu saja, dan ia menangis diam-diam di dapur, meratapi kebodohannya. Di lain waktu, ada pelanggan yang mengeluh kuenya sedikit gosong di bagian pinggir, dan Anissa harus menahan egonya, meminta maaf, dan menawarkan ganti rugi. Ia juga harus belajar mengelola keuangan dengan sangat ketat, memisahkan uang modal dengan keuntungan yang hanya beberapa ribu rupiah per loyang. Rina tetap menjadi malaikat pelindungnya. Setiap sore setelah pulang kerja, Rina akan mampir ke kosnya, membantu mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Ia juga yang mengajari Anissa membuat pembukuan sederhana, dan memberinya ide-ide untuk kemasan yang lebih menarik. Penampilan itu penting, Nis. Orang makan dengan mata dulu sebelum dengan mulut. Katanya suatu hari sambil membantu Anissa menempelkan stiker label sederhana bertuliskan, Dapur Anissa, di setiap kotak kue. Perlahan tapi pasti, Dapur Anissa mulai dikenal di lingkungan yang terbatas itu. Puncaknya adalah ketika ia menerima pesanan kue untuk acara arisan dari salah seorang tetangga kos. Pesanan itu cukup besar, dan keuntungannya setara dengan hasil penjualannya selama seminggu. Setelah pesanan itu sukses, para ibu-ibu di lingkungan kosnya mulai ikut memesan. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai janda muda misterius yang bersembunyi di kamarnya, tapi sebagai Mbak Anissa si pembuat kue enak. Sapaan ramah di lorong kos atau senyum tulus dari tetangga menjadi hal-hal kecil yang menghangatkan hatinya, membuatnya merasa diterima. Suatu sore, setelah menghitung keuntungannya bulan itu, Anissa menyadari ia punya sedikit uang lebih. Ia mengajak Bima berjalan-jalan ke sebuah toko mainan kecil di dekat pasar. Ia membiarkan Bima memilih sendiri mainan yang ia inginkan. Mata Bima berbinar saat melihat sebuah robot transformer berwarna merah. Harganya tidak mahal, tapi bagi Anissa, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. "Ibu, boleh beli yang ini?" tanya Bima ragu-ragu, seolah takut ibunya tidak punya uang.
Anissa tersenyum. Tentu saja boleh, sayang. Saat membayar di kasir, menggunakan uang hasil keringatnya sendiri untuk membeli kebahagiaan bagi putranya, Anissa merasakan gelombang kebanggaan yang begitu kuat. Ini adalah kemewahan yang sesungguhnya. Bukan tas mahal atau perhiasan berkilauan, tapi kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, untuk bisa memberikan sesuatu bagi orang yang ia cintai tanpa harus meminta izin atau takut dimarahi. Malam itu, saat Bima sudah tertidur sambil memeluk robot barunya, Anissa membuka buku tabungan yang baru ia buat seminggu yang lalu. Saldonya masih sangat kecil, tapi melihat deretan angka di sana, yang semuanya berasal dari dapur Anissa, membuatnya merasa menjadi orang terkaya di dunia. Ia tidak lagi merasa seperti burung bersayap patah. Mungkin sayapnya masih terluka, tapi ia sedang belajar untuk terbang kembali, mengepak dengan perlahan, lebih rendah dari sebelumnya, namun dengan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Roda kehidupannya kini benar-benar telah berputar. 6 bulan berlalu sejak pelarian itu. Dapur Anissa telah tumbuh menjadi usaha rumahan yang cukup stabil. Anissa sudah memiliki pelanggan tetap dan jadwal produksi yang padat, terutama di akhir pekan. Ia bahkan sudah bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung, memimpikan suatu hari bisa menyewa ruko kecil, atau setidaknya pindah ke kontrakan dengan dapur yang lebih layak. Ketakutannya pada Bram dan mertuanya tidak sepenuhnya hilang, tapi kini tertimbun di bawah lapisan kesibukan dan rasa percaya diri yang baru tumbuh. Ia merasa aman di dalam gelembung kecil yang telah ia ciptakan. Suatu hari Kamis, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu menanyakan daftar harga kue, dan apakah ia bisa menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara keluarga di hari Sabtu. Jantung Anissa berdebar sedikit lebih kencang. Ini adalah pesanan terbesar yang pernah ia terima. 5 jenis kue yang berbeda, masing-masing 3 loyang. Jika ia berhasil, keuntungannya bisa menutupi biaya sewa kos selama sebulan penuh. Tanpa ragu, ia menyanggupinya. Ia berkomunikasi dengan si pemesan, seorang wanita dengan suara yang terdengar ramah di telepon, membahas detail kue dan alamat pengantaran. Alamatnya berada di sebuah kompleks perumahan di sisi lain kota, sebuah area yang sama sekali tidak ia kenali. Ini membuatnya sedikit lega. Setelah harga disepakati, wanita itu mentransfer uang muka, dan Anissa segera berbelanja bahan-bahan terbaik yang bisa ia temukan. Masalah muncul di hari Sabtu pagi. Rina, yang biasanya menjadi andalan untuk pengantaran, tiba-tiba menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya demam tinggi dan ia harus membawanya ke dokter. Anissa panik. Pesanan sebanyak ini tidak mungkin ia bawa sendiri dengan ojek biasa. Dengan sedikit ragu, ia memutuskan untuk mencoba menggunakan jasa pengiriman mobil online untuk pertama kalinya, seperti yang pernah disarankan Rina. Ia menghabiskan sepanjang pagi dengan fokus penuh, memanggang kue lapis demi kue lapis dengan presisi. Aroma wangi memenuhi seluruh lantai kos. Bima, yang sudah mengerti kesibukan ibunya, bermain dengan tenang di kamar. Sekitar pukul 1 siang, semua kue sudah siap, tertata rapi di dalam kotak-kotak berlabel, Dapur Anissa. Saat ia sedang menunggu mobil pesanan datang, ponselnya berdering. Nomor pemesan yang sama. Halo, Mbak Anissa. Maaf mengganggu. Saya hanya mau memastikan kuenya jadi, ya? Soalnya ini untuk acara penting. Dan tolong pastikan kue lapisnya jangan terlalu manis ya, ibu saya tidak suka manis, kata wanita itu. Suaranya terdengar sedikit terburu-buru dan ada nada menuntut di dalamnya yang samar-samar terasa familiar, tapi Anissa terlalu sibuk untuk memikirkannya. Tentu, Bu. Semua sudah siap. Resepnya pas, tidak akan kemanisan. Sebentar lagi diantar, jawabnya profesional. Mobil pengiriman datang tepat waktu. Dengan bantuan si pengemudi, Anissa memasukkan 25 kotak kue itu dengan hati-hati ke dalam mobil. Ia memberikan alamat dan nomor telepon penerima kepada pengemudi, lalu mengawasinya pergi dengan perasaan lega sekaligus cemas. Ia berdoa semoga semua kue sampai dengan selamat. 1 jam kemudian, si pengemudi mengabarinya bahwa pesanan telah diterima dengan baik. Anissa akhirnya bisa bernapas lega. Ia membereskan dapur, lalu bermain dengan Bima, merasa sangat puas dengan kerja kerasnya hari itu. Sekitar pukul 4 sore, saat ia sedang menyuapi Bima, ponselnya berdering lagi. Kali ini, nomor yang tidak dikenal sama sekali.
Ia mengira mungkin itu calon pelanggan baru. Dengan senyum di bibirnya, ia mengangkat telepon. Halo, selamat sore. Dengan dapur Anissa. Terdengar keheningan sesaat di seberang sana, hanya suara napas yang berat. Lalu, sebuah suara yang dingin dan tajam, suara yang sudah berbulan-bulan menghantui mimpi buruknya, menyentaknya hingga ke tulang sumsum. Jadi ini kelakuanmu sekarang? Kabur dari suami dan jualan kue murahan untuk mempermalukan keluarga. Waktu berhenti. Senyum di wajah Anissa membeku, lalu luruh. Tubuhnya menjadi dingin seketika. Suara itu tidak salah lagi. Itu adalah suara Ratna, ibu mertuanya. Bagaimana? Hanya itu kata yang berhasil keluar dari tenggorokan Anissa yang terasa tercekik. Bagaimana aku bisa menemukanmu? Ratna tertawa sinis, suara tawa yang membuatnya mual. Dunia ini tidak selebar daun kelor, perempuan bodoh. Keponakanku yang memesan kuemu. Dan aku langsung tahu saat aku mencicipinya. Hanya kamu yang bisa membuat kue dengan rasa aneh seperti ini. Aku melihat kotaknya, melihat nomormu. Kamu pikir kamu bisa lari selamanya? Anissa tidak bisa bernapas. Gelembung amannya telah pecah. Benteng persembunyiannya telah runtuh. Mereka telah menemukannya. Dengar, Anissa? Suara Ratna berubah menjadi bentakan penuh amarah. Bram sudah seperti orang gila mencarimu. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga kami. Sekarang katakan di mana kamu bersembunyi. Kami akan menjemputmu dan Bima. Bima itu cucuku, darah daging keluarga kami. Kamu tidak punya hak untuk membawanya pergi dan hidup sengsara seperti ini. Ancaman itu, terutama yang menyangkut Bima, menghantam Anissa seperti sambaran petir. Ketakutan yang luar biasa, lebih pekat dan lebih gelap dari apapun yang pernah ia rasakan, melumpuhkannya. Ia menoleh dan menatap Bima yang sedang menatapnya dengan bingung. Tidak mengerti mengapa wajah ibunya tiba-tiba pucat pasi. Jangan ambil anakku, bisik Anissa, suaranya gemetar tak terkendali. Kalau begitu pulang. Atau kami yang akan menyeretmu pulang. Aku memberimu waktu sampai besok untuk menelepon Bram dan memberitahu di mana posisimu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kami menggunakan cara lain. Telepon ditutup dengan kasar. Anissa masih memegang ponselnya di telinga, matanya menatap kosong ke dinding. Suara dengung panjang dari telepon terasa seperti sirene bahaya yang meraung-raung di kepalanya. Bayangan masa lalu yang ia kira telah ia kubur dalam-dalam, kini telah bangkit kembali, berdiri tepat di hadapannya, siap untuk menariknya kembali ke dalam neraka. Dunianya yang baru, yang ia bangun dengan susah payah dari kepingan harga diri, kini terancam hancur berkeping-keping.